kali ya. Arjuna. Masuknya dari sana nanti pas mobil pagar itu. Jalan. Halo Sobat Kenzo, sekarang kita baru sampai di Dieng, di Candi Arjuna kalau nggak salah ya. Sini. Kayak naga nih, kata Kenzo kayak naga. Lagi Kenzo. Mana Kenzo? Mana ya? Halo Sobat Kenzo, Assalamualaikum. Malam ini Kenzo Family mau traveling ke negeri di atas awan, yaitu Kota Dieng. Di video kali ini Kenzo Family gak cuma bertiga nih, kami bakal traveling bareng keluarga baru. Yuhu, pasti bakal seru banget ya. Buat Sobat Kenzo yang penasaran kayak gimana sih negeri di atas awan itu, tonton terus ya video Kenzo Family. Halo Sobat Kenzo, Assalamualaikum. Sekarang Kenzo Family lagi di Dieng. Sekarang mau ke Candi Arjuna, jalan dulu ke sana. Sekarang 9 derajat ya, di sini dingin banget. Yuk. Tapi kurang. Hah? Biasanya Kurang dingin. bisa nyampe minus. Iya, kita baru ngerasain dingin segini nih. Yeay, let's go. Wow, Kenzo kabut Kenzo. Itu kabut kayak asap. Kita di depan. Keren banget ya. Lewat mana? Itu namanya kabut. Asal di sana nggak dibawa. Wah, kabut semua tuh, keren. Ya, berhubung masih sangat pagi, jadi candinya belum dibuka nih. Ya udah deh, kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Let's go. Ini namanya Graben. Di tengah-tengahnya itu ada kayak ke dalam tanahnya tuh dibanding kanan kirinya. Sekarang kita lagi ada di kawasan Sumur Jalatunda. Sumur ini bisa dikatakan sumur terbesar di dunia karena luasnya hampir sama atau bahkan lebih besar daripada lapangan sepak bola. Penamaan Jalatunda ini berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu jala yang berarti jaring-jaring penghambat dan tunda berarti tertunda. Karena kepercayaan di sini adalah dengan melempar batu ke sumur ini dipercaya akan menghilangkan segala kegagalan dan mewujudkan impian yang tertunda.
Ada dua versi tentang asal-usul keberadaan sumur Jalatunda ini. Berdasarkan sains, sumur ini terbentuk dari aktivitas vulkanik yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Sedangkan berdasarkan kepercayaan setempat, sumur ini dipercaya sebagai tempat jatuhnya senjata Prabu Antaraja saat Perang Baratayuda. Kita mau ke telaga. Telaga apa sih? Dringo. Dringo. Tuh di sana telaganya. Dringo adalah tumbuhan yang banyak tumbuh secara alami di dekat telaga yang kemudian menjadi asal-usul nama Telaga Dringo. Telaga Dringo disebut-sebut sebagai telaga tertinggi dan terindah se-Jawa Tengah, berada di ketinggian 2222 mdpl. Telaga ini terbentuk akibat letusan Gunung Sinila pada tahun 1786. Pada saat letusan, Gunung Sinila hancur dan menyisakan cekungan besar berupa kawah mati. Lama-lama terisi oleh air hujan dan mata air yang muncul di sekitar telaga. Nah, seperti juga sekarang kita lagi ada di Kawah Chandra di Muka. Nah, itu di belakangnya ada kawahnya, semburan uap panas gitu ya. Nah, kita turun ke bawah ya, kita lihat ya. Ya, let's go, ya. Chandra di Muka adalah sebuah nama tempat yang ada dalam cerita pewayangan Jawa yang berada di alam Kayangan. Kawah inilah nantinya akan melahirkan seorang bayi yang sakti, yaitu Raden Gatot Kaca. Aromanya kayak bau. Kawah Chandra di Muka di Dieng hingga kini masih dalam keadaan aktif loh. Dinamakan Chandra di Muka karena suhu air di kawasan ini bisa mencapai lebih dari 100 derajat Celcius. Ini orang bahaya tuh, Mas. Aman, sama belerangnya sulfur. Oh, ini belerangnya sulfur, guys. Bagus buat kulit nih. Keren ya? Insya Allah. Wow. Kita masuk. Nah, Sobat Genjo, di sini ada mata air ya, katanya. Ya, cuci tangan dulu. Cuci tangan, minum. Cuci tangan ya, cuci tangan yang bersih, Sep. Terus minum, cuci muka. Suamimu tambah ganteng loh. Ya. Ya, langsung diminum. Awas, anak-anak siapa ini? Oh, anaknya di saya. Kawan kendal ya, Neng? Ah, bangun ya? Udah diminum, Sep. Sebelum cuci muka nih. Udah. Oke. Silakan. Ibu, Kenzo minum, Kenzo. Sekarang, monggo silakan. Oke, Kenzo minum di botol, ya benar. Dimanfaatkan dengan baik airnya, Sep. Ya. Tuh, Kenzo minum, Jo. Oke. Silakan. Minum dulu, Kenzo. Ibu, ini si kecil yang Seger banget. Halo Sobat Genjo, sekarang kita lagi ada di Telaga Merdada. Jadi ini salah satu telaga ya, banyak sih di sini kayaknya telaga ya di daerah Dieng ini. Nah, ini salah satunya ada Telaga Merdada. Sebelum kita lanjut lihat telaganya, ini ada Raja Wali kayaknya, Raja Wali sama Putri, entah siapa itu tapi keren. Itu. Telaga ini dikelilingi oleh dua bukit, yaitu Bukit Pangonan dan Bukit Semurup yang sebenarnya bernama Samerap. Inilah telaga terluas yang ada di dataran tinggi Dieng yang mempunyai luas sekitar 25 hektar. Walau merupakan telaga terluas, telaga ini tidak memiliki sumber mata air. Seluruh air yang menggenangi telaga ini merupakan tampungan air hujan. Air di telaga ini merupakan sumber air penting bagi para petani sekitar.
Lahan-lahan kentang yang banyak terdapat di sekitar telaga ini sangat bergantung pada debit air di telaga ini. Halo Sobat Genjol, sekarang kita lagi mau makan siang nih. Kita lagi makan di mie angklok. Jadi di Dieng ini ada makanan tradisionalnya, makanan daerahnya itu khasnya di mie angklok. Nah, kita lagi datang ke sini terus nyobain mie angklok. Nah, ini bentukannya kayak gini nih mie angkloknya. Ininya kuahnya gini ya tuh. Kayak kuah papeda. Kayak kuah lumpia juga tuh, tapi rasanya kayak gimana kita coba. Asin, gurih. Enak. Sok makan. Terus di sini ada mie. Tuh ada mie. Ada apa ini? Kamu bukan kubis. Apa sih? Pakai bala kol. Oh, kol. Ada sate kambing. Satenya bisa milih ya, mau kambing, mau sapi, mau ayam. Kita cobain mie-nya. Kayaknya chicken. Enak, asin, udah tambahin sambal. Ya, sapi ya. Lebih segar, pakai cabai. Buat Sobat Genjol yang datang ke Dieng, jangan lupa makan makanan khas di Diengnya, salah satunya mie angklok. Oke, harganya cuma 20, 3.000 udah pakai sate kambing. Nah dulu, bye. Jalan-jalan dulu. Mau lihat ada apa di sini? Apakah ada yang menarik? Slow. Gerimis loh. Iya. Gerimis. Iya. Jadi ini tuh di Jalan Telaga Warna Dieng, itu kawasan pusat kotanya gitu. Pusat kota Dieng deket ke tempat-tempat wisata, ada Candi Arjuna, ada Telaga Warna, kalau nggak salah banyak deh tempat-tempat di sini. Terus ini homestay sama banyak tempat makan. Jadi kalau mau nginep ke Dieng, kayaknya lokasi ini paling oke untuk kemana-mana. Nasinya berapa? Nasi ini yang saya bawa udah 3. Apa durian ya? Takut ini jadi malam. Ada durian. Berapa nih? Coba tanya. Jadi 50.000.
Hari ini kami mau lihat sunrise atau matahari terbit di puncak Bukit Sikunir. Di kaki Bukit Sikunir banyak pedagang yang berjualan makanan, minuman, atau oleh-oleh khas Dieng. Karena memang di sini terdapat desa yang bernama Desa Sembungan, merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa karena berada di ketinggian 2.300 mdpl. Sedangkan Bukit Sikunir terletak di negeri atas awan Dieng dengan ketinggian kurang lebih 2.463 mdpl. Walaupun bukit ini cukup tinggi, tapi trek pendakiannya tidak terlalu panjang dan juga mudah untuk didaki. Untuk menuju ke Bukit Sikunir, kita perlu waktu selama kurang lebih 30 menit mendaki. Gak perlu khawatir juga kalau udah masuk waktu sholat subuh, karena di pos jaga ada toilet dan musola yang bisa kita pakai. Sekarang masih jam 3 subuh tapi udah rame banget ya sama pendaki. Semoga hari ini bisa lihat sunrise di Bukit Sikunir ini ya Sobat Kenzo. Halo Sobat Kenzo, kita kan mau lihat sunrise ya, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Sedih. Lihat deh. Ya seperti itulah ya Sobat Kenzo. Kalau cuacanya bagus, kita bisa lihat 8 gunung dari sini, yaitu Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Perahu, Gunung Slamet, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Sebenarnya kurang puas nih, karena cuaca sempat mendung dan pemandangan jadi ketutup kabut tebal. Tapi dari sini kita bisa menghirup udara yang nggak bisa kita dapat di perkotaan. Oke, kalau gitu kita turun aja yuk. Nah, habis mendaki di Bukit Sikunir, sekarang kita lagi ada di Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Karena memang kedua telaga ini berada dalam satu kawasan. Yuk kita langsung masuk aja. Telaga Warna dan Telaga Pengilon berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi. Kawasan ini mempunyai luas 39 hektar. Di sini aku bakal jelasin perbedaan antara Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Warna air dari Telaga Warna sering berubah-ubah. Terkadang telaga ini berwarna hijau dan kuning atau berwarna-warni seperti pelangi. Nah, fenomena ini terjadi karena air telaga mengandung sulfur yang cukup tinggi sehingga sinar matahari mengenainya, maka warna air telaga tampak berwarna-warni.
Sedangkan Telaga Pengilon memiliki air yang jernih dan tidak mengandung belerang, sehingga warna airnya cenderung tetap dan tidak berubah-ubah seperti telaga warna. Pengilon diambil dari bahasa Jawa yang artinya berkaca. Konon siapapun yang melihat dirinya cantik atau tampan di permukaan telaga, berarti orang tersebut berhati baik. Kedua telaga itu hanya dipisahkan oleh daratan kecil yang terlihat saat musim kemarau. Saat musim hujan, daratan tersebut akan terendam air sehingga kedua telaga tampak menyatu. Jati kejedot. Terus, yeay. Halo Sobat Kenjo, sekarang kita lagi ada di depan kawasan Candi Arjuna. Sekarang kita masuk ke Candi Arjuna, kita lihat ya di dalamnya kayak gimana Candi Arjuna. Let's go. Nah, sekarang kita lagi mau masuk ke komplek Candi Arjuna. Oh iya, untuk info aja nih, tiket yang kita beli di sini berlaku juga untuk di Kawah Sikidang nanti ya. Jadi tiketnya jangan sampai hilang Sobat Kenzo. Saat berada di Kawah Sikidang nanti, kita cuma perlu kasih lihat tiket ini aja tanpa harus bayar lagi. Di kompleks ini terdapat 5 bangunan candi, yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Selain Candi Semar, keempat candi lain merupakan candi utama yang digunakan sebagai tempat bersembahyang. Candi-candi yang terdapat di kawasan ini menempati area seluas 90 hektar, sedangkan kompleks Candi Arjuna memiliki luas sekitar 1 hektar. Mana? Suasananya adem, padahal ini jam 1 siang. Ini kencengnya. Tiket yang satu hilang ya. Udah sama kita. Nah, di sana ada area horse. Tapi kayaknya lagi tidur. Jadi kita ke belakangnya kan. Udah berapa? Itu dong, sama. Iya, makasih. Ini free itu. Buat Kendall, jadi sebelum masuk Sukarela itu ke masih sana, boleh nggak masuk juga nggak apa-apa. ke area candi, Sukarela itu masih boleh harus pakai ini. masuk juga nggak apa-apa, yang penting pakai berapa? Ini sukarela ya, boleh. ke- Ngasih boleh enggak? Uluwat. Bukan Uluwat tuh apa sih? Ya, yang di Bali apa sih? Aku lupa deh. Candi Prambanan juga. Borobudur. Kamu pakainya gimana tuh? Kamu pakein lah. Yaudah, bentar. Kalau dilihat dari bentuk dan ornamen yang terdapat pada setiap candi, diperkirakan keempat candi tersebut dibangun pada masa yang berbeda. Candi Arjuna merupakan yang dibangun paling awal, sementara Candi Sembadra merupakan yang dibangun paling akhir.
Candi Arjuna, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra merupakan candi yang dibuat untuk menyembah Dewa Siwa. Sedangkan Candi Srikandi dibangun untuk menyembah Trimurti atau 3 dewa, yaitu Siwa, Brahma, dan Wisnu. Sobat Kenzo, jadi di Candi Arjuna ini ada 3 candi yang masih utuh. 1, 2, dan sana yang ketiga tuh. Nah, terus ini kayaknya ini udah hancur atau sisa-sisanya ya. Oke, jadi Candi Arjuna ini kawasannya nggak terlalu besar sih ya, candinya juga nggak terlalu banyak, tapi pemandangannya luar biasa. Terus perjalanan Kenzo Family selama di Dieng, bye bye Sobat Kenzo. Terus turun ini ya. Oh, jangan. Kita orang Arab. Kita orang Arab. Mami pakai kerudung itu. Iya. Kita lagi di Mesir. Nah, ini ada piramid Sobat Kenzo. Oh, piramid kearifan lokal. Ya, kita mau balik. Gede banget itu. Apanya? Oh enggak, salah. Halo Sobat Kenzo, kita lagi ada di Kawah Sikidang Dieng. Tuh, yuk kita lihat yuk. Destinasi kami yang terakhir di Dieng ini adalah Kawah Sikidang. Penasaran kayak gimana kawahnya? Yuk kita masuk aja. Dataran tinggi Dieng terbentuk karena letusan Gunung Perahu tua yang terjadi berabad-abad yang lalu. Tapi aktivitas vulkanik di kawasan ini masih berlangsung aktif hingga saat ini. Salah satunya bisa kita lihat di Kawah Sikidang. Tempat ini dinamakan Kawah Sikidang karena letupan lumpur panas yang sering berpindah tempat. Perpindahan lumpur tersebut tak beraturan dari tempat satu menuju lainnya yang melompat-lompat. Nah, dari karakter inilah nama berasal karena penduduk setempat melihatnya seperti kijang atau kidang dalam bahasa Jawa yang berarti melompat-lompat. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang ada di dataran tinggi Dieng. Kawah ini memiliki satu telaga air panas kecil dengan air yang selalu mendidih dan lapangan celah gas dengan titik-titik yang selalu berpindah-pindah di dalam satu lapangan seluas lebih kurang 4 hektar. Dari sisi geologi, kawah ini tergolong muda. Di sana ada yang area ininya. Menurut catatan, letusan terakhir terjadi pada tahun 1981. Ada kawahnya tuh. Mendidih tuh. Kalau kesini aku saranin untuk pakai masker ya, karena bau belerangnya sangat menyengat apalagi dari jarak dekat. Dan juga datang di pagi hari atau sore hari biar mataharinya nggak terlalu panas. Halo Sobat Kenzo. Tuh kawah.
tadi itu adalah tempat-tempat yang kita kunjungi selama di Dieng. Tempatnya indah, udaranya sejuk dan juga penuh dengan sejarah ya. Setelah ini Kenzo Family mau kasih info seputar traveling di Dieng ini, makanya jangan kemana-mana dulu. Kalau gitu Kenzo Family pamit. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum.